Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Nanda Putri dengan NIM 240103001 kelas 3A Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Matematika Distrik, yaitu proyek individu saya yang berjudul Analisis Sistem Belanja Online dengan konsep Matematika Distrik. Di era digital sekarang ini, kegiatan belanja online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, kita bisa membeli barang dengan beberapa klik tanpa harus keluar rumah. Namun, di balik kemudahan itu, sebenarnya ada banyak konsep matematika distrik yang bekerja di dalam sistem e-commerce, mulai dari logika yang menentukan alur transaksi, himpunan yang mengelompokkan jenis barang, relasi yang menggambarkan hubungan antara pembeli dan produk, hingga bilangan bulat yang digunakan dalam sistem waktu dan penomoran transaksi. Tujuan dari proyek ini adalah menunjukkan bahwa matematika distrik itu bukan hanya teori di kelas saja, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam sistem belanja online yang kita gunakan setiap harinya. Kita mulai dengan konsep logika dalam sistem transaksi belanja online. Dalam proses pembelian barang secara online, terdapat 3 langkah utama. Yang pertama, barang dimasukkan ke keranjang. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran, dan yang ketiga, barang dikirim oleh penjual. Kita nyatakan 3 langkah ini dalam bentuk proposisi logika. Kita samakan P sama dengan barang masuk ke keranjang, Q sama dengan barang dibayar, dan R sama dengan barang dikirim. Dari sini kita buat pernyataan, jika barang masuk ke keranjang dan dibayar, maka barang akan dikirim. Secara simbolik atau bentuk logikanya itu kita tulis P konjungsi Q implikasi R. Kita masuk pada tabel kebenaran untuk melihat kondisi logisnya. Bisa kita lihat bahwa P itu adalah barang masuk ke keranjang, Q sama dengan barang dibayar, dan R adalah barang dikirim. Jadi, P konjungsi Q implikasi R-nya itu bisa kita lihat dari tabel di samping. Kita tahu bahwa pernyataannya hanya salah ketika barang sudah dimasukkan ke keranjang dan dibayar tetapi tidak dikirim. Artinya bisa kita lihat nomor 2 itu barang telah dimasukkan ke keranjang, barang telah dibayar tetapi tidak dikirim, maka P konjungsi Q implikasi R-nya itu salah. Artinya, sistem belanja online juga menerapkan konsep logika implikasi. Jika pembeli belum menyelesaikan pembayaran, maka pengiriman otomatis tidak akan dilakukan. Kontraposisi dari pernyataan ini adalah negasi R implikasi negasi P konjungsi Q, yang berarti jika barang tidak dikirim, maka pembeli belum melakukan langkah lengkap, yaitu belum memasukkan ke keranjang ataupun belum membayar barang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada analisis himpunan. Dalam belanja online, setiap kategori produk dan aktivitas pembeli dapat dilihat sebagai himpunan. Dalam platform e-commerce, setiap produk dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, yang pertama yaitu definisi himpunan. Kita namakan himpunan A, B, dan C. Himpunan A sama dengan barang fashion, himpunan B barang elektronik, dan himpunan C adalah barang yang mendapatkan diskon. Kita masuk pada operasi himpunan. A irisan C adalah barang yang mendapatkan diskon. B irisan C adalah barang elektronik yang mendapatkan diskon. A gabungan B dikurang C sama dengan barang yang tidak mendapatkan diskon. Kita masuk pada contohnya. Kita misalkan himpunan A sama dengan baju, celana, dan sepatu. Himpunan B, handphone, laptop, dan handset. Dan himpunan C, baju, sepatu, handphone. Maka A irisan C sama dengan baju dan sepatu, B irisan C sama dengan handphone, dan A gabungan B dikurang C sama dengan celana, laptop, handset. Melalui operasi himpunan ini, sistem toko online dapat menentukan kategori promo dan menampilkan produk yang sedang diskon di beranda pengguna ataupun di beranda pengikutnya.
yaitu relasi dalam belanja online. Relasi menggambarkan hubungan antara dua himpunan, misalnya antara pembeli dan barang atau produk. Kita misalkan D sama dengan himpunan pembeli, kita namakan Eva, Sinta, Dila, dan Budi. Himpunan E sama dengan himpunan barang, kita namakan baju, laptop, sepatu, dan handphone. R sama dengan X, Y. X sama dengan pembeli dan Y sama dengan barang yang dibeli. Contohnya R, Eva, baju, Sinta, laptop, Dila, sepatu, Budi, handphone. Artinya itu Eva membeli baju, Sinta membeli laptop, Dila membeli sepatu, Budi membeli handphone. Artinya itu himpunan D membeli himpunan E. Artinya X itu membeli himpunan Y. Relasi ini menunjukkan data transaksi yang ada di sistem. Kita juga dapat menganalisis sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah refleksif. Tidak, karena pembeli tidak mungkin membeli dirinya sendiri. Artinya, himpunan D itu tidak mungkin membeli himpunan D itu sendiri. Yang kedua, simetris. Tidak, karena jika Eva membeli baju, baju tidak akan membeli Eva. Yang ketiga, transitif. Bisa, jika pembeli yang sama membeli barang dari kategori yang sama, ini menunjukkan pola belanja berulang. Dari relasi ini, sistem e-commerce dapat menyusun pola rekomendasi jika pengguna A dan B memiliki relasi pembeli mirip. Sistem akan menampilkan produk serupa di halaman mereka. Akhir yaitu bilangan bulat dalam sistem belanja online. Kita masuk pada contoh pertama atau kasus pertama, yaitu kita ambil KPK. Misalkan flash sale terjadi setiap 3 jam sekali dan pengiriman ekspresnya itu dilakukan setiap 5 jam sekali. Pertanyaannya itu, kapan kedua kegiatan ini terjadi secara bersamaan? Selanjutnya, KPK dari 3,5 itu sama dengan 15. Jadi jawabannya itu setiap 5 jam sekali. Flash sale dan pengiriman ekspres berlangsung secara bersamaan. Yang kedua yaitu modulo. Nomor transaksi pelanggan dihasilkan dari kode unik nomor transaksi sama dengan nomor urut plus jam pembelian modulo 1000. Contohnya, jika nomor urutnya 254 dan jam pembeliannya 723, maka kode transaksi sama dengan 254 ditambah 723 modulo 1000 sama dengan 977. Kode ini membantu sistem mengidentifikasi transaksi tanpa duplikasi. Nah, dari analisis yang telah disampaikan disimpulkan bahwa yang pertama itu logika. Logika menjelaskan hubungan sebab akibat dalam proses pembelian. Yang kedua himpunan. Himpunan mengelompokkan barang dan kategori produk. Yang ketiga, relasi. Relasi itu menunjukkan keterkaitan antara pembeli dan barang. Dan yang terakhir yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu digunakan untuk perhitungan waktu dan sistem kode transaksi. Konsep-konsep matematika distrik ternyata sangat relevan dalam sistem belanja online modern. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa teknologi e-commerce dibangun dari struktur dan matematika yang sangat kuat. Melalui proyek ini, kita tahu bahwa matematika bukan hanya sekedar teori, tetapi juga menjadi bagian penting dalam teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari. Sekian presentasi yang saya bawakan tentang analisis sistem belanja online dalam konsep matematika distrik. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.